Tiba-tiba saya lempar bola gitu ke atas, terus yang jaga saya ngambil bolanya ke atas, terus sananya saya dodorin. Hai, salam kenal, saya Richard Insane. Iya, halo Kak, aku Salma. Gimana kabarnya, Hai Kak? Salma, baik dong, kamu gimana? Iya, alhamdulillah baik juga. Oh ya, buat yang belum tahu kan Richard Insane ini salah satu legenda streetballer senior nih. Mungkin udah lumayan banyak ya yang tahu asal-usul julukan Insane tuh. Boleh nggak sih Kak, tapi diceritain lagi asal-usul julukan Insane tuh, kenapa Richard Insane? Kalau boleh cerita dikit, kenapa Richard Insane? Jadi itu sebenarnya julukan Insane itu julukan. Jadi kayak misalnya nama panggilan lah. Nah, kalau di streetball tuh seorang pemain itu baru bisa dikategorikan sebagai seorang basket jalanan. Itu kalau sudah udah memiliki nama panggilan di basket jalanannya apa gitu. Nah, saya dipanggilnya Insane. Jadi gara-garanya dulu pernah main basket di ABC Jakarta, lapangan ABC Jakarta. Saya main di sana, terus ada orang Australia gitu nonton, dia dari awal dia ngeliatin saya main. Terus ternyata dia pernah nonton N1 mixtape gitu di Australia. Terus dia lihat pas datang ke Jakarta, wah ternyata ada juga nih anak Jakarta yang bisa ngelakuin gerakan-gerakan streetball yang pernah dia lihat di Australia itu. Terus sampai akhirnya permainannya heboh deh pas saya main itu, banyak yang nonton kan. Tiba-tiba saya lempar bola gitu ke atas, terus yang jaga saya ngambil bolanya ke atas, terus sananya saya dodorin. Terus semuanya tuh pada ketawa-ketawa gitu. Terus nggak lama si orang Australia itu nyamperin saya, dia ngomong, dude, you're insane man. Jadi kayak, terus cerita itu saya bawa ke Bandung, ke tempat saya. Terus saya ceritain ke teman-teman komunitas saya Future Streetball Bandung. Terus mereka kayak, ya udah, Chat, nickname lo Insane aja, lo kalau main basket kayak orang gila soalnya. Jadi ya begitulah, nickname Insane tercipta. Emang Kak, kalau boleh tahu nama aslinya siapa sih Kak? Nama asli saya? Iya. Nama asli saya Richard Leo Gunawan. Oke, Richard. Tapi saya ada famnya Richard Leo Latunusa. Saya biasanya pakainya Richard Leo Latunusa gitu. Nah, terus jadi saya sisipin tuh Richard Insane Latunusa gitu. Jadi Insane nama tengahnya ya. Iya. Terus Kak, artinya dapat julukan Insane itu setelah berapa tahun tuh? 2001 deh kalau nggak salah. 2001 deh. Iya. Jadi komunitas streetball saya di Bandung terbentuk itu 2002. Nah, saya tuh ke Jakarta tuh, waktu itu saya kuliah di Bandung kan, tahun 99. Nah, terus saya datang ke Jakarta tuh, saya pengen lihat anak-anak streetball Jakarta tuh kayak gimana sih mainnya gitu. Karena saya ngerasa yang main streetball penuh dengan tricks, kita bilangnya new school, itu tuh saya merasa itu cuma ada di Bandung. Nah, terus teman-teman di Jakarta bilang, ada juga tuh Chat di Jakarta ada yang main di lapangan ABC, makanya saya pengen tahu dan saya datang ke Jakarta tuh kalau nggak salah, saya dapat nickname-nya tuh 2001 deh. Iya, 2001. Jadi 2002 komunitas streetball pertama di Indonesia itu terbentuk di Bandung. Namanya Future Streetball Bandung. Nah, itu salah satu foundernya saya dan teman-teman yang di Bandung. Ada Anwar, ada Akmal, ada Boim, Slowdown, ada banyak deh. Nah, terus kita bentuk komunitasnya, terus dari situ kita bikin mixtape. Jadi kita kayak kalau main basket tuh kita kita handycamin gitu. Dulu masih zaman handycam kan, handphone belum ada videonya kan. Nah, terus kita bawa handycam gitu setiap kali main, terus kita kumpulin kaset-kasetnya, terus kita bikin mixtape. Kita bikin VCD-nya. Jadi kita edit sendiri 21 hari kita ngedit. Nah, terus dari situ akhirnya mixtape-nya tersebar sama. Iya, makanya seru banget deh dulu kalau cerita. Jadi saya bilang sama teman-teman streetball Bandung tuh, guys, kita harus bikin mixtape, kita harus bikin VCD karena
itu salah satu cara kita supaya dikenal di seluruh Indonesia. Keren. Jadi kalau misalnya boleh cerita, dulu waktu bikin mixtape tuh kita patungan beli handycam, kasetnya kita patungan, terus dulu masih zaman-zaman copy ngeburn CD kan, terus CD-nya kita beli juga, kita patungan. Jadi bener-bener semuanya tuh patungan gitu sama teman-teman di Bandung. Seru dan akhirnya benar VCD-nya banyak yang bajak, semakin banyak yang bajak saya semakin senang. Karena apa? Karena dengan orang bajak berarti kan saya makin dikenal banyak orang dong. Ya nggak? Akhirnya benar tuh, nggak lama RCTI datang ngeliput, Buletin Malam datang, terus Trans TV datang ngeliput kita, terus nggak lama almarhum Amran Asinta datang, dia bilang kalau di Indonesia nih harus ada liganya. Nah, akhirnya saya sama Amran Asinta intens tuh komunikasi, meeting, akhirnya kita cari sponsor, dan akhirnya tembuslah itu 2005 kompetisi streetball pertama di Indonesia tuh bergulir. 3 kota waktu itu, Jakarta, Bandung, Jogja. Yeay! Emang kakak dulu aslinya emang orang Bandung kak? Atau baru pindah ke Bandung pas kuliah gitu? Saya anak Jakarta tau? Oh, Saya tahu main Jakarta, banget tapi Bandung. saya anak Jakarta cuma kuliah di Bandung. Terus banyak anak-anak Jakarta yang akhirnya waktu itu nggak kenal saya karena taunya saya main streetball di Bandung. Akhirnya mereka menyangka saya anak Bandung, padahal saya anak Jakarta kali. Orang saya di klub Scorpio Jakarta kok. Saya klub basket saya Scorpio Jakarta. Nah, ini anak-anak Jakarta nyangkanya saya anak Bandung. Dari basket konvensional tuh kak, awalnya gimana sih jadi pindah ke basket seni gitu? Kenapa akhirnya streetball gitu? Awalnya gini sama, jadi dulu kan saya main basket kan, main basket beneran lah. Dulu klub saya tuh Scorpio Jakarta. Jadi awalnya tuh saya pindah-pindah lah. Saya waktu itu sempat bikin sendiri komunitas namanya Eagles Flight Team. Terus saya main basket di Romangun, ada waktu itu namanya klubnya Stupa, saya main. Terus nggak lama dari situ saya main di Jupiter Basketball, ada di Pondok Bambu latihannya. Nah, terus dari situ saya pernah sama teman-teman di Jupiter tuh pernah jadi wakil buat Jakarta Timur. Kita main di antar DKI gitu. Nah, dari situ saya merasa saya pengen lebih berkembang gitu. Saya pengen masuk sebuah klub yang oke lah gitu. Saya nggak bilang Jupiter nggak oke ya, cuma kita sebagai manusia pengen sesuatu yang lebih baik kan wajar dong. Akhirnya saya masuk klub Scorpio Jakarta. Nah, dari situ saya bertemu dengan berbagai macam orang dan senior-senior saya, yang akhirnya saya juga ketemu sama pelatih direktif basket almarhum Mas Didil. Nah, itu jadi ya awalnya saya memang main basket beneran dulu, fundamental saya juga bener gitu loh, bukan yang sekedar basket streetball, enggak, saya main basket beneran dulu sampai akhirnya waktu itu Scorpio ikutan Prakobatama. Jadi dulu ada namanya kompetisi bola basket utama sama. Jadi sebelum kamu kenal nih sekarang IBL kan, kamu kenalnya IBL kan? Iya. Jadi dulu sebelum IBL ini waktu kamu belum lahir sama. jadi namanya kompetisi bola basket utama Prakobatama. Nah, saya sebagai pemain basket impian saya adalah pemain pro dong. Saya pengen jadi pemain pro kan. Nah, akhirnya kita capailah ikutan tuh Prakobatama. Kita mau main Kobatama. Akhirnya saya dan teman-teman kalah waktu itu. Terus itu kayak mengubur semua impian saya gitu menjadi pemain pro. Akhirnya saya kuliah di Bandung. Saya bilang sama orang tua mau kuliah di Bandung gitu, mau kuliah di perhotelan. Jadi saya ini anak perhotelan sebenarnya. Akhirnya dapatlah di NHI, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Hidup NHI. Nah, dari situ saya ketemu sama teman-teman di Bandung yang memang punya passionnya sama dengan bola basket jalanan. Akhirnya saya jadi kayak ketemu satu persatu, terus saya mempelajari berbagai macam tekniknya itu dengan anak-anak NH itu, teman-teman saya. Dulu kan belum zaman
internet, belum ada YouTube kan. Nah, iya, gimana tuh? Jadi saya mempelajari teknik-teknik gerakan itu pakai VCD. Jadi kita diulang-ulang gitu gerakannya, di stop, slow motion. Oh, gerakannya gitu. Jadi saya benar-benar mempelajari gerakan-gerakan itu sendiri, karena kalau anak-anak sekarang mau belajar streetball, ya mereka bisa buka YouTube, ya kan? Iya. Kalau saya dulu, zaman saya nggak ada YouTube kan. Jadi kita kayak emang benar-benar belajar sendiri gitu. Saya akhirnya belajar 5 basic gaya streetball gitu yang menurut saya ini harus saya kuasai nih, 5 gaya pertama ini. Satu, karena mudah. Kedua, karena memang gaya ini bisa dilakuin nih gitu loh. Maksudnya secara saya orang Indonesia juga kan. Nah, akhirnya dari situ saya kayak menemukan wah kok basket jalanan kok keren ya, streetball tuh kok keren ya gitu. Terus saya jadi kayak jatuh cinta gitu sama streetball. Nah, itu jadi kenapa saya memilih streetball, ya sebenarnya saya nggak memilih streetball sih, kayak streetball memilih saya. Kak, emang bedanya basket biasa nih, basket konvensional sama streetball tuh yang paling bikin beda apa sih? Apa peraturannya yang beda banget atau emang cuman gerakannya gitu-gitu yang beda?